Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Jajang Gumilar, guru PAI dan Budi Pekerti SD Negeri 2 Protomulyo, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan PAI tahap 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang dengan NIM 25031174809. Pada hari ini Selasa tanggal 3 Februari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Sekolah Dasar Negeri 2 Protomulyo pada peserta didik kelas 2 dengan materi iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disiapkan dulu yuk, ketua kelasnya menyiapkan. Di tempat duduk siap, gerak, berdoa mulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya Wa rasulah Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahma amin. Rabbi shroli sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali Mbak Kinanti. Oke anak-anak, sebelum mulai pembelajaran, marilah kita membiasakan membaca surat pendek. Hari ini kita membaca surat Ad-Duha bersama-sama. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha Walaili idza saja mawat da'akara buka wa makola walau akhiratu khairul laka minal ula wala saufa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka fa'ilang fa'alna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati
Shadaqallahul adzim. Oke, baik. Pak Jajang absen dulu ya, anak kelas 2 ya. Yang pertama, Putri, Nadira, Kinanti, Adira. Juwita, Nabila, Zio, Nailun, Rafib, Irham, Alesa, Fani. Berangkat semua ya? Ya. Alhamdulillah. Oke, anak-anak apa kabarnya hari ini? Baik. Selamat pagi. Pagi luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Yes. Oke, hari ini anak-anak kelas 2 kita akan belajar rukun iman kepada malaikat-malaikat Allah. Sebelumnya ada yang tahu rukun iman ada berapa? Nah, rukun iman ada 6 ya. Yang pertama iman kepada Allah. Yang kedua iman kepada Malaikat. terus kitab-kitab Allah. Rasul-rasul Allah, hari kiamat, ya, qada dan qadar. Kita harus mengimani rukun iman ada 6 ya. Lah, kita akan belajar iman kepada malaikat-malaikat Allah. Ada yang tahu nggak? Jumlah malaikat itu ada berapa? Berapa? 100. 2. 50, 5 juta. Wah. Ada berapa ya malaikat ya? Malaikat itu di alam semesta itu jumlahnya ada banyak, tak terbatas ya. Malaikat diciptakan oleh Allah tuh jumlahnya banyak, nggak terbatas. Tapi yang wajib kita ketahui cuma ada 10. Ada yang tahu nggak siapa aja nama-nama malaikatnya? Coba bareng-bareng yuk. Jibril, Israfil, Izrail, Kib, Atid, Malik. Wah. Nah, hari ini kita akan mempelajari nama-nama malaikat tersebut beserta tugasnya. Ya. Nah, kali ini kita akan belajar tujuan pembelajarannya adalah mengetahui apa itu malaikat. Yang kedua, mengetahui pengertian iman kepada malaikat. Yang ketiga, menyebutkan nama-nama malaikat beserta tugasnya. Yang terakhir, menyebutkan ciri-ciri anak yang beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Siapa malaikat itu? Malaikat termasuk ciptaan Allah. Malaikat diciptakan dari nur atau cahaya, dan malaikat itu selalu taat kepada Allah, tidak pernah membangkang. Malaikat itu diciptakan dari nur atau cahaya, berbeda dengan manusia dan iblis. Kalau iblis, setan itu diciptakan Allah dari api. Manusia diciptakan Allah dari segumpal tanah ya, dan juga tulang rusuk. Kalau malaikat tidak memiliki hawa nafsu, tidak marah, tidak sedih, tidak lapar, tidak haus, tidak ngantuk, tidak kekenyangan. Berbeda dengan makhluk yang lainnya seperti manusia, hewan, bahkan iblis dan setan itu perlu makan dan juga istirahat. Nih, jumlah malaikat itu sangat banyak, tidak diketahui pasti jumlahnya. Namun kita diwajibkan untuk mengenal 10 nama malaikat saja. Semua malaikat itu baik dan selalu melaksanakan perintah Allah. Nggak ada yang membangkang ya. Nah, ini adalah pengertiannya. Iman kepada malaikat Allah.
Iman kepada malaikat Allah adalah percaya bahwa Allah telah menciptakan malaikat. Beriman kepada malaikat Allah merupakan rukun iman yang kedua. Iman artinya percaya, ya. Kalau iman kepada malaikat Allah berarti percaya bahwa Allah telah menciptakan malaikat dari nur atau cahaya. Malaikat tidak pernah membangkang perintah Allah, selalu taat, ya. Sifat-sifat malaikat. Yang pertama ini selalu taat dan tidak pernah menentang perintah Allah. Berbeda dengan manusia, disuruh sholat 5 waktu saja kadang masih ada yang bolong-bolong. Nggak ada yang nggak sholat subuh tapi sholat maghrib tok, ada yang nggak sholat duhur tapi sholat isya tok, ya. Kalau malaikat selalu taat sama Allah. Yang kedua, malaikat tidak berjenis kelamin, tidak laki-laki maupun perempuan, ya. Yang ketiga, malaikat tidak butuh makan, minum, dan tidur, ya. Berarti malaikat itu melek terus, ya, karena tidak ada rasa ngantuk, lapar maupun haus. Yang keempat, tidak mempunyai hawa nafsu, tidak merasakan sedih, kecewa, marah, nangis, senang atau bahagia, karena tidak mempunyai nafsu. Yang kelima, selalu bertasbih dan beribadah kepada Allah, berzikir menyebut asma Allah. Yang keenam, dapat menjelma berbagai bentuk sesuai kehendak Allah. Jadi malaikat itu diutus Allah untuk menjumpai hambanya. Ketika hamba yang dijumpai adalah yang beriman, maka malaikat itu akan berbentuk dengan rupa yang sangat rupawan, ganteng, ataupun cantik. Berbeda jika malaikat menjumpai hambanya yang tidak taat sama Allah, tidak sholat, berjudi, mabuk-mabukan, ya, senangnya bikin maksiat, kekacauan, itu malaikat menjumpai dia dalam rupa yang menyeramkan. Siapa yang takut? Nah, makanya jangan berbuat maksiat. Yang ketujuh, selalu benar dan tidak pernah bohong. Malaikat tidak pernah bohong, ya, berbeda dengan manusia ataupun iblis yang kadang-kadang bisa menipu. 8, selalu memintakan ampunan bagi orang-orang yang beriman. Kalian semua kalau berdoa, habis sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya, setiap berdoa malaikat mengaminkan doa kalian. Doa pengen selamat, pengen sukses, ya, pengen sejahtera, itu malaikat ikut mengaminkan doa-doa kalian. Yang ke-9, malaikat tidak beranak, tidak berayah, dan beribu, apalagi menikah, ya. Malaikat meskipun jumlahnya banyak, tapi tidak punya ayah, tidak punya ibu, dan tidak beranak, ya. Yang terakhir, selalu disiplin melaksanakan perintah Allah. Misal, sholat tepat waktu. Ketika adzan subuh, maka malaikat langsung teng sholat. Ketika adzan duhur, malaikat langsung teng sholat duhur. Kalau manusia ketika adzan duhur, belum istirahat nih, nggak boleh, nanti dimarahin bos. Akhirnya orang manusia itu menunda sholatnya. Itu, ya, kalau malaikat langsung disiplin. Lah, ini ada tugas-tugasnya. Tugas-tugas malaikat yang pertama Jibril, yaitu menyampaikan wahyu. Yang kedua Mikael membagi rezeki. Membagi rezeki bisa, memberikan hujan bisa. Jadi hujan turun ini yang bagian adalah Mikael atas izin Allah. Yang ketiga Israfil meniup sangkakala saat kiamat dan saat hari kebangkitan kembali. Yang keempat Israel tugasnya mencabut nyawa makhluk, bisa manusia, bisa hewan, tumbuhan, bahkan setan, ya. Yang kelima, Mungkar dan Nakir. Tugasnya sama, yaitu menanyai manusia di alam. Bagaimana pertanyaannya? Siapa Tuhanmu? Allah Tuhanku. Apa kitabmu?
Al-Quran kitabku. Siapa nabimu? Nabiku Nabi Muhammad. Siapa saudaramu? Saudaraku adalah orang-orang Islam di seluruh dunia. Ketika orang sering mengucap asma Allah, maka mulutnya saat ditanyai malaikat mungkar dan nakir di alam kubur, otomatis bisa menjawab. Asma Allah itu adalah nama-nama Allah yang baik, kayak subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah, mohon ampun ya. Lah, kalau orang yang enggak sering mengucapkan asma-asma Allah, maka di alam kubur mulutnya susah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari malaikat. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Yang enggak pernah sholat, sopo ya? Enggak tahu jawabannya. Langsung disabet sama malaikat. Jedier, ya. Berbeda kalau orang beriman, rajin sholat. Man rabbuka, Allahu Rabbi. Otomatis bisa bahasa Arab gitu, kita ya. Allahu Rabbi itu adalah Allah Tuhan kita. Yang ketujuh, malaikat yang mencatat amal baik adalah Raqib. Yang mencatat amal buruk adalah Atid. Ada di istilahnya di pundak kalian. Pundak kanan adalah malaikat Raqib, mencatat amal baik. Pundak kiri malaikat Atid, mencatat amal buruk. Jadi kalian meskipun sendirian di rumah, di sekolahan, di lapangan, di kamar, nggak ada orang yang melihat, tetapi ada yang selalu mengawasi kalian, kedua malaikat ini. Misal kalian di kamar main HP, nge-game doang, wayai adzan sholat, nggak sholat. Malaikat Atid kerja, oh iki, Nadira nggak sholat duhur, centang, timbangannya di sini, trap. Ya. Oke, nggak mandi sehari, centang. Nah, berbeda kalau kamu di kamar, wah, wayai sholat duhur nih, langsung ambil wudhu, sholat teng. Yes, malaikat Raqib mencatat amal baik langsung. Ternyata apalagi sholatnya berjamaah, ngajak bapak ibu, adik kakak ya, pahalanya semakin banyak, catatan di amal kanan kalian semakin banyak. Yang kesembilan ada malaikat Malik, penjaga pintu neraka. Siapa yang mau menjumpai malaikat Malik? Ya, gak ada yang mau ya, karena itu penjaga pintu neraka. Ada yang mau Mbak Kinanti? Gak ya. Yang terakhir, malaikat Ridwan, penjaga pintu surga. Siapa yang mau ketemu malaikat Ridwan? Yes, semuanya mau ya, karena umat Nabi Muhammad besok akan masuk surga dan berjumpa dengan malaikat Ridwan. Amin Allahumma. Amin. Mengapa harus percaya malaikat? Karena termasuk rukun iman yang kedua. Yang kedua membuat kita semangat berbuat baik karena ada yang mengawasi. Yang ketiga menghindari dari kemaksiatan karena ada yang mengawasi juga. Nah ini ciri-ciri anak yang beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Kalau berbicara selalu jujur, suka menolong teman saat kesusahan, selalu berperilaku baik, rapi, ganteng, wangi ya. Yang keempat selalu berusaha menjadi lebih baik. Wingi aku kok bijine 4, hari ini aku harus dapat nilai lebih tinggi 5 enggak apa-apa, yang penting meningkat sedikit demi sedikit ya. Jangan langsung 10, nanti kaget nanti gurunya. Kemarin biji 4 kok sekarang 10. Nyontoh siapa ini? Pasti gitu kan. Yang nggak biasa dapat nilai tinggi, ujuk-ujuk nilainya tinggi. Kepo nggak kalian? Pasti pikirannya, wah, nyontoh siapa ini kan? Beda kalau yang udah biasa dapat nilai 100, kitanya B aja, percaya toh? Kecuali kalau dapat nilai 100, dapat 40 lah. Garapnya sambil ngantuk po ya. Yang kelima berusaha menjadi anak yang bertakwa. Yang keenam ingat Allah Subhanahu wa taala saat hendak berperilaku tercela. Bersyukur dan ikhlas atas rezeki yang diterima. Hikmah beriman kepada malaikat agar kita selalu berbuat yang positif dalam kehidupan sehari-hari, tidak negatif. Kesimpulannya yaitu malaikat adalah makhluk yang diciptakan dari cahaya, selalu taat kepada Allah. Beriman kepada malaikat Allah merupakan rukun iman yang kedua. Malaikat yang wajib diketahui ada 10
ciri-ciri anak yang beriman adalah selalu berbuat baik, jujur, dan bersyukur. Nah, anak-anak selanjutnya bisa lihat ke depan. Kali ini Pak Ajang akan memberikan tugas kelompok, yaitu nama-nama malaikat beserta tugasnya ya. Nanti dikerjain tarik garis saja ya. Nanti diskusi sama kelompok kalian tadi, apa sih tugas malaikat tadi, apa aja, siapa aja. Nanti Pak Ajang bagiin. Ditulis nama sama kelompoknya ya. Ditarik garis. Iya, benar sih. Ada yang sudah selesai? Siapa yang berani maju? Oke, kelompok 2 silahkan maju. Mempresentasikan hasil diskusinya. Tengah-tengah sini. Nah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, Malaikat Jibril. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu. Malaikat Mikail membagikan rezeki. Israfil meniup sangkakala. Israel cabut nyawa. Mungkar Nakir menyampai di alam kubur. Rokib mencatat amal baik. Atid mencatat amal buruk. Malik menjaga pintu neraka. Ridwan menjaga pintu surga. Iya, beri tepuk tangan buat kelompok 2. Weh, keren. Silakan boleh duduk kembali. Top ya, tadi anak kelompok 2 berhasil mempresentasikan dengan baik. Oke, siapa lagi yang sudah selesai mau maju mempresentasikan ke depan? Oke, kelompok keempat, silakan maju. Iya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, Malaikat Jibril. Tugasnya Jibril menyampaikan wahyu. ya. Mikail membagi rezeki. Israfil meniup sangkakala. Israel mencabut nyawa. Munkar Nakir menanyai di alam kubur. Rokib mencatat amal baik. Atid mencatat amal buruk. Malik menjaga pintu neraka. Ridwan menjaga pintu surga. Oke, baik, tepuk tangan buat kelompok 4. Keren. Silakan kembali ke tempat. Bagus, sudah pada bisa ya tugas dan nama-nama malaikat ya. Sekarang kalau sudah selesai semua, bisa dikumpulkan ke depan ke Pak Jajang. Selanjutnya, sebelum lanjut ke pelajaran berikutnya, kita ice breaking dulu ya. Kita menyanyi dulu bersama-sama malaikat, 10 malaikat Allah ya.
Yuk kita nyanyi bareng-bareng dulu ya. Sepuluh malaikat Allah yang wajib kita ketahui. 10 malaikat Allah yang wajib kita ketahui. Jibril dan Mikail, Israfil dan Israil, Munkar dan Nakir, Ripatik dan Malik Ridwan, Jibril meniup dan Wahyu, Israfil meniup sangkakala, Israel mencabut nyawa, Munkar Nakir tanya di alam kubur. Rakib pencatat amal baik, Atid pencatat amal buruk, Malik menjaga pintu neraka, Ridwan menjaga pintu surga. Itulah 10 malaikat Allah. Oke, selanjutnya ada tugas mandiri ya, mengerjakan soal tentang malaikat dan tugas-tugasnya. Tetap sama per kelompok. Nanti diskusi bareng-bareng ya. Kerjakan waktunya 15 menit ya. Diskusi dengan kelompoknya. Sudah belum? Sudah. Oke, sudah, bisa dikumpulkan ke depan. Oke, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Oke anak-anak ya, hari ini kita sudah belajar malaikat-malaikat Allah yang jumlahnya ada berapa? Tak terbatas. Namun yang wajib kita imani ada 10. Malaikat-malaikat Allah jumlahnya tak terbatas, namun sebagai umat Islam kita wajib mengetahui ada 10, yaitu malaikat Jibril, tugasnya apa tadi? Menyampaikan wahyu. Mikail tugasnya membagi rezeki. Israfil meniup Sangkakala. saat hari kiamat dan saat hari kebangkitan. Israel tugasnya mencabut nyawa. Munkar dan Nakir menanyai di alam kubur. Malaikat Rokib mencatat amal baik. Malaikat Atid mencatat amal buruk. Malaikat Malik menjaga pintu Neraka. sedangkan malaikat Ridwan menjaga pintu Surga. Iman kepada malaikat-malaikat Allah yaitu percaya bahwa Allah telah menciptakan Ikat. dari apa diciptakannya? Nur atau cahaya. Ciri-ciri anak yang beriman kepada malaikat apa tadi? Yaitu selalu berbuat baik, bersyukur ya, suka menolong temannya, tidak berbuat maksiat. Oke, hari ini kita cukupkan ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Sebelum selesai, kita berdoa dulu. Monggo dipimpin oleh ketua kelasnya. Di tempat duduk siap, gerak, berdoa mulai. A'udzu Billahi
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa ladina amanu wa amilus salihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali Mbak Kinanti. Terima kasih anak-anak atas pembelajaran hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Kita ketemu lagi minggu depan. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.